nggak pingin mondok gitu loh, pinginnya ini masuk ke SMP-SMP yang bertaraf nasional. Oh gitu bilangin ya. Pokoknya kalau kamu nggak mau mondok, nggak usah sekolah. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya akan bercerita tentang awal mula aku tahu Gontor dan awal mula aku masuk Gontor. Karena kemarin tuh sempat ada yang bertanya, "Kak, ceritain dong awal mula masuk Gontor, tahu Gontor dari mana?" Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung channel kami silahkan klik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi mengenai video terbaru kami. Jadi dulu itu waktu SD saya tuh sekolahnya di sekolah dasar negeri. Jadi belum tahu yang namanya pelajaran IMLA ataupun bahasa Arab. Memang dari kelas 4 SD itu bapakku tuh udah cerita-cerita tentang pondok-pondok, kemudian udah searching juga tentang pondok-pondok, dan sempat juga survei di salah satu pondok, yaitu adalah Pondok Darul Amanah yang ada di Sukoharjo. Nah, Pondok Darul Amanah ini adalah salah satu pondok alumni Gontor, yang artinya pondok alumni adalah didirikan dan dipimpin oleh alumni Gontor. Tetapi pada saat itu kami juga belum tahu kalau misalkan itu ada pondok alumni Gontor, dan belum tahu juga pondok modern Darussalam Gontor. Lalu dari mana aku tahu pondok modern Darussalam Gontor ini? Jadi salah satu teman bapakku ini adalah alumni Gontor, dan kemudian cerita-cerita tentang pondok modern Darussalam Gontor, kemudian juga sempat dikasih salah satu wardun atau majalah tentang Gontor gitu. Jadi ketika itu Abi udah mulai tahu namanya Pondok Gontor, dan ternyata Pondok Gontor adalah udah kayak bertaraf internasional, udah pakai dua bilingual language, bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian kita dilatih pidato, pokoknya pendidikan dan program pembelajaran di sana tuh bener-bener good banget, bener-bener best. Saat itu sudah kelas 6 SD, sudah tahu tentang Pondok Gontor. Tapi ketika sudah selesai ujian akhir sekolah, selesai UN, dan ternyata itu mendapatkan nilai yang tinggi, dan pada saat itu memang masih zaman-zamannya sekolah bertaraf nasional. Dan ketika itu teman-teman aku tuh pada pingin daftar ke sekolah-sekolah yang bertaraf nasional itu. Jadi ketika itu bener-bener rasa gak pingin mondok gitu loh, pinginnya ini masuk ke SMP-SMP yang bertaraf nasional. Kemudian beberapa hari kemudian ketika malamnya ini mau berangkat ke Gontor, kemudian paginya tuh udah persiapan packing, dan ketika itu saya inget banget masih diajarin sama ibu aku cara pakai kerudung segi 4, dan disitu ada bapak juga. Dan ketika itu aku tuh bilang ke bapakku, "Pak, kayaknya aku nggak mau mondok, maunya ini masuk ke SMP bertaraf nasional itu." Oh gitu bilangin ya. Pokoknya kalau kamu nggak mau mondok, nggak usah sekolah. Kemudian dari situ aku mulai agak berkaca-kaca. Ya pokoknya ini tuh sedih gitu loh, nggak bisa bareng sama teman-temannya lainnya dan harus sekolah di pondok. Nah, akhirnya malamnya aku tetap berangkat ke Gontor, dan itu tuh berangkat itu sekitar jam 3 pagi, jadi itu saat subuhnya di jalan. Dan pagi-pagi sekitar jam 8 itu udah nyampe di Ngawi. Kemudian itu kita prepare mandi sebelum masuk ke pondoknya, prepare dulu, ganti baju dulu, ganti rok dulu, ganti kerudung pondok dulu. Pokoknya di situ sebelum masuk Gontor tuh sudah mulai berpakaian pondok gitu. Ya, ada sedikit informasi lagi tentang perbedaan pendaftaran calon pelajar waktu zamannya aku dengan zaman yang sekarang ini. Jadi ketika zaman aku dulu, calon pelajar ini sudah mendaftar di Pondok Modern Darussalam Gontor, itu tuh tidak langsung ujian, tapi mereka ini akan dikarantina sekitar 2 bulan dulu. Jadi selama 2 bulan ini mereka akan diajari materi-materi yang akan diujikan ketika ujian untuk menentukan kelulusan masuk Gontor atau tidak. Tapi kalau yang saat ini kan mungkin sekitar seminggu atau 10 hari itu langsung ujian, tetapi ketika dulu tuh kita tidak langsung ujian. Jadi ketika dulu aku udah nyampe pondok, itu tuh ujiannya itu adalah ujian untuk menentukan kelas. Jadi selama 2 bulan itu kita juga mendapatkan kelas. Dan kelasnya ini biasanya diurutkan dari nilai kemampuan
pengetahuan kita. Ingat banget materi yang diujikan untuk menentukan kelas ini juga sama seperti yang diujikan ketika akan ujian masuk Gontor. Jadi ada ujian lisan, dan ada juga ujian imla dan berhitung angka, berhitung soal. Dan setelah 2 bulan sudah selesai ujian, akhirnya datang juga hari yudisium atau hari pengumuman kelulusan masuk Gontor. Di situ ada yang lulus Gontor Putri 1, Gontor Putri 2, Gontor Putri 3, Gontor Putri 5, dan saat itu aku adalah lulus di Gontor Putri 2. Memang benar, sedikit sedih karena belum bisa lulus di Gontor Putri 1. Tetapi selama setengah semester atau kelas 1 semester 1 jadi Gontor Putri 2. Kemudian setelah semester 1 selesai, ternyata ada yudisium lagi tentang pemindahan dari Gontor Putri 2 yang akan disebar ke Gontor Putri 1, Gontor Putri 3, ataupun Gontor Putri 5. Jadi pada saat itu alhamdulillah saya tuh dipindah ke Gontor Putri 1. Dan ingat sekali dulu untuk di Gontor Putri 2 tuh dapat kelas 1B. Lalu di Gontor Putri 1 karena urutin nilai kita dengan angkatan yang ada di sana itu jadi turun jadi kelas 1G. Jadi di Gontor Putri 1 ini tuh santrinya tuh lebih banyak, dan G ini adalah kelas tengah gitu loh. Jadi saat angkatan aku itu kelas 1-nya ini dari kelas 1B sampai dengan kelas 1O. Bayangkan banyak banget, sedangkan dalam satu kelasnya dia tuh sekitar 30-an. Kemudian ketika di Gontor Putri 1, di situ saya jadi kayak beradaptasi kembali karena ketemu teman-teman baru lagi, peraturan-peraturan baru yang pastinya di Gontor Putri 1 lebih ketat. Tetapi alhamdulillah akhirnya bisa selesai dengan tepat waktu, dengan kelas yang selalu tinggi. Di 1G naik kelas 2D, dari kelas 2D jadi kelas 3E, 3E jadi kelas 4D, 4D jadi kelas 5E, dan kelas 6 jadi kelas 6D. Jadi itulah adalah awal mula aku tahu dan masuk Gontor, dan sedikit cerita mengenai pengalaman di Gontor. Sebenarnya banyak sekali pengalaman di Gontor, dari kelas 1 yang mulai beradaptasi, kelas 2 yang mulai agak-agak betah, kelas 3, kelas 4 yang sudah mulai ikut ini, ikut itu, menjadi staff, ikut acara ini, jadi panitia, dan masih banyak lagi sebenarnya, sampai yang kena IKOP atau hukuman dari bagian bahasa, bagian keamanan, sampai dengan ustazah bagian pengasuh. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran mengenai pengalaman-pengalaman aku di Gontor, silahkan komen di kolom komen ya. Dan jangan lupa selalu support channel kami dan klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya. Dan syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.